Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak kita sekalian untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti saya akan ambil dalam Wahyu pasal 2. Tapi sebelum kita semua akan membaca merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mohon kekuatan surgawi menyertai kita sekalian. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur siang hari ini Tuhan. Kemurahan kasih pertolongan menyertai kami. Kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada saat ini. Semua ini karena kemurahan-Mu, karena pertolongan penyertaan Tuhan. Oleh sebab Tuhan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Lebih daripada Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebabnya Tuhan mari persiapkan sekalian kami dan layakkan kami Tuhan. Segala kesalahan dosa kami jangan ingat-ingat Tuhan. Ampun kami dan kuduskan, sucikan kami. Supaya kami berkenan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Khusus hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi dia secara khusus. Biarlah dia ada keberanian untuk mengungkap rahasia kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah keselamatan kami. Kami rindu diberkati Tuhan. Mari persiapkan kami. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan coba-coba menghadang, menghalangi, merintangi kami. Oh, kami tolak dia di dalam nama Yesus. Hancurkan kuasanya Tuhan. Usir dia jauh dari kehidupan kami. Kami ada damai sejahtera, ada sukacita dalam kami menerima, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Tapi kita baca saja satu ayat, yaitu ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca satu ayat dari Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 ini sampai 11, di mana khusus bagi jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Dan kita tahu sedikit bahwa Smyrna ini didirikan oleh Alexander Agung tahun 300 sebelum Kristus atau sebelum Masehi. Dan kita lihat bahwa jemaat Tuhan yang ada di Smyrna ini adalah jemaat yang sangat amat menderita. Dan penderitaan mereka begitu sangat amat tragis dan tidak berperi kemanusiaan. Dan ini sudah dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan di Smyrna khususnya. Dan kita lihat bahwa dalam perjalanan kehidupan orang percaya, khususnya jemaat di Smyrna ini, bahwa sesungguhnya atau mereka sungguh-sungguh hidup dalam penderitaan. Karena memang dalam firman Tuhan sudah jelas dikatakan bahwa ikut aku pikul salib, ikut aku sangkal diri dan pikul salib. Salib itu adalah penderitaan yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Siapapun dia, sebagai anak Tuhan, ada dua karunia yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Yang pertama adalah karunia untuk diselamatkan, dan karunia untuk mengambil bagian dalam penderitaan. Itu kata firman Tuhan. Babnya orang percaya yang tidak mau menderita, dia tidak layak masuk dalam kerajaan sorga. Dan jemaat yang ada di Smyrna, tentunya mereka sudah mengalami itu. Ada kurang lebih
249 tahun mereka mengalami penderitaan dari kaisar-kaisar. Tadi sudah kita baca bahwa di dalam ayat yang ke-10 tadi bahwa iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari ini bukannya dimaksudkan dengan 10 hari atau hari yang kita alami saat ini. Tapi 10 hari ini digambarkan bagaimana kaisar-kaisar yang 10 kaisar ini menjajah dan membunuh umat Tuhan orang percaya yang ada di Smyrna pada waktu itu. Dan kita lihat bahwa 10 kaisar ini, di sini saya ada satu catatan dari 10 kaisar ini yang digambarkan dengan 10 hari dalam pembacaan kita tadi. Ada dalam ayat ke-10, yaitu hari atau 10 hari itu adalah 10 kaisar. Inilah penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya, umat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di Smyrna. Yaitu pertama adalah Kaisar Nero. Kaisar Nero ini memerintah dan dia berkuasa pada tahun 454 sampai 68. Dan kemudian Kaisar Domitian, dia berkuasa, dia sebagai kaisar pada tahun 81 sampai 96. Dan yang ketiga Kaisar Trajan, dia memerintah sebagai kaisar tahun 98 sampai 117. Kemudian Kaisar Marcus Aurelius tahun 1601 sampai 191 sampai 180. Kemudian Kaisar Severius tahun 195 sampai 211. Kemudian Kaisar Maximianus tahun 235 dan Kaisar Decius tahun 249, Kaisar Valerian tahun 253 dan Kaisar Aurelian tahun 270 dan yang terakhir Kaisar Diocletian tahun 384 sampai 305. Artinya dalam kurun waktu sejak Kaisar Nero tahun 54 sampai pada tahun 305 ada kurang lebih 249 tahun jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang ada di Smyrna mengalami penderitaan. Tentunya ada yang bertanya, seperti apa penderitaan yang mereka alami? Kita ketahui bersama sejarah mencatat bahwa mereka diadu dengan binatang buas dan mereka direbus dengan aspal cair, dibungkus dengan aspal cair baru dibakar, dan kemudian mereka direbus dengan minyak panas. Dan kita lihat bahwa penderitaan ini dialami oleh jemaat ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bukankah Tuhan kita berkuasa? Kenapa Tuhan tidak selesaikan dan ambil alih dan turun tangan menyelesaikan penderitaan dari jemaat-jemaat orang percaya di Smyrna pada waktu itu? Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan, Tuhan Yesus panggil kita selain diselamatkan akan ambil bagian dalam penderitaan. Dan inilah penderitaan yang sedang dialami oleh orang percaya, termasuk orang percaya yang ada di kota Smyrna. Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat bahwa penderitaan ini sangat keji dan itu sudah dialami. Tetapi Tuhan mengatakan dalam pembacaan kita tadi, setia sampai mati. Saya baca kembali ayat 10. Hendaklah, bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini janji Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan
tidak turun tangan sepertinya. Sepertinya Tuhan biarkan. Tapi ingat, bahwa inti daripada perjalanan orang percaya adalah surga yang kekal, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Babnya selamat orang hidup dalam dunia ini. Kalau ada yang mengatakan engkau ikut Tuhan tidak menderita, engkau hidup ikut Tuhan biasa dan tidak ada penderitaan dan engkau akan diberkati dan lain sebagainya. Dan kita lihat bahwa ajaran ini adalah keliru. Tetapi yang sebenarnya ambil bagian dalam penderitaan. Sebabnya Yesus, Tuhan Yesus sudah memulaikannya. Dia sudah memberi contoh kepada anak-anak Tuhan. Dia mulai dengan penderitaan dan dia selesaikan di kayu salib. Bukankah dia Tuhan? Namun demikian, dia berseru kepada Bapa di sorga, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan Yesus sebagai manusia yang sedang menderita. Dan kita lihat, mungkin yang kita harapkan, dia akan berdoa di kayu salib, Bapa, lepaskan saya dari penderitaan ini. Tidak. Dan dia sudah menyelesaikan pekerjaannya sampai di kayu salib. Oleh sebab itu saya dan saudara, sebagai orang percaya, pergumulan, tantangan, penderitaan yang kita alami, yang Tuhan izinkan Tuhan alami bersama dengan Tuhan. Dan minta kekuatan dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, tentunya penderitaan yang sedang dialami oleh orang-orang percaya yang ada di Smyrna pada waktu itu memperlihatkan kepada saya dan saudara bahwa sesungguhnya Yesus tidak memberikan garansi. Artinya Tuhan Yesus tidak memberikan garansi kepada jemaat yang ada di Smyrna, termasuk saya dan saudara, bahwa dia akan melepaskan kita dari penderitaan. Tidak. Tuhan tidak akan melepaskan kita dari penderitaan sebagaimana dialami oleh jemaat Smyrna. Justru dengan penderitaan, jemaat Smyrna diselamatkan oleh Tuhan. Mereka mati, tersiksa dan menderita, tetapi kehidupan kekal bersama dengan Yesus dalam kerajaan sorga menjadi milik mereka. Dan ini menjadi kerinduan kita. Kalau Tuhan izinkan orang masuk dalam penderitaan, jalani bersama dengan Tuhan. Minta kekuatan dari Dia. Dan senantiasa saya dan saudara akan terus menjalani bersama dengan Tuhan. Banyak penderitaan. Jangan kecewa saudara. Kalau engkau dinista, engkau mungkin diolok dan lain sebagainya. Jangan kecewa. Percayakan semua kepada Tuhan. Dan senantiasa itu bagian daripada penderitaan orang-orang percaya. Dan nanti kita akan berhenti dari semua penderitaan itu manakala Tuhan Yesus turun dari sorga di awan-awan menjemput saya dan saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus minta kepada jemaat bagaimana kita baca tadi, setia sampai mati. Dia tidak katakan tenang, saya akan selesaikan. Tidak. Dia katakan setia sampai mati. Setia menghadapi penderitaan itu sampai mereka mati. Dan janji Tuhan bagi mereka yang menang, bahwa mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua. Apa itu kematian kedua? Kematian kedua adalah neraka. Tolong baca dalam ayat yang ke-11. Mari. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Coba saya garis bawah sini. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Karena kematian kedua itu alamatnya adalah neraka. Engkau mati hari ini, kalau engkau tidak diselamatkan, engkau akan bangkit pada kebangkitan kedua. Dan itu merupakan kebangkitan kedua adalah hukuman, yaitu penderitaan dan neraka yang kekal.
Tapi orang yang percaya tidak akan mengalami kematian kedua. Kematian pertama hari ini, orang boleh mati. Tapi hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Manakala dia datang pada kali yang kedua, dia akan bangkitkan kita untuk hidup kekal bersama dengan dia. Oleh sebab itu firman Tuhan berjanji kepada jemaat yang di Smyrna bahwa mereka yang menang akan tidak mengalami apa-apa, penderitaan apa-apa, termasuk kematian yang kedua. Sebabnya firman Tuhan selalu mengingatkan kepada saya dan saudara, banyak tantangan, rintangan, pergumulan orang alami hari demi hari. Mungkin orang lain mengatakan ini kutuk, dan ini Tuhan tidak mengasihi mereka. Kau ini karena dosa dan lain sebagainya. Tuhan izinkan itu terjadi demi keselamatan saya dan saudara. Itu intinya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua untuk benar-benar tolong menaruh harap kepada Tuhan. Sekalipun kita hidup dalam penderitaan, sekalipun kita mengalami penderitaan, tapi Yesus ada bersama dengan kita. Dan kehidupan kekal, manakala dia datang pada kali yang kedua, Tuhan akan tinggalkan dunia ini, beralih tempat dalam kerajaan sorga. Di sana tidak ada yang bata, di sana tidak ada duka, di sana tidak ada penderitaan. Hidup kekal bersama dengan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur siang hari ini Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, kasih pertolongan penyertaan-Mu, Tuhan Yesus, kami boleh ambil waktu untuk mendengarkan kebenaran firman saat ini. Sungguh-sungguh firman-Mu ini memberikan, oh Tuhan, menguatkan, meneguhkan kami, bahkan membawa kami untuk senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami alami, kami adalah tanggung jawab Tuhan. Oleh karena itu memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami, dan kesetiaan, ketaatan mengiring dan melayani Engkau sekalipun kami menderita Tuhan. Karena Tuhan, ini janji firman-Mu bahwa sekali Tuhan kami akan terlepas dalam penderitaan manakala Engkau datang pada kali yang kedua. Sebabnya Tuhan mengingatkan bagi kami semua, setia sampai mati. Oleh sebab Tuhan berikan kekuatan, mampukan kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih banyak Roh Kudus menceraikan firman-Mu dalam setiap hati pikiran kami, supaya kami selalu ada kekuatan, ada sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah menjadi doa permohonan serta ucapan syukur kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin.